saya Izalda Putri Alfrian dengan NIM 10124-022 ingin mewawancari tentang mata kuliah hukum dan etika dengan topik kekerasan nonverbal pada kampus IPB. Halo, perkenalkan nama saya Kaila Najwa dengan NIM 16124-030. Saya Palita Rizka dari Prodi Komunikasi juga. Dengan NIM 16124-012. Menurut aku iya, karena walaupun itu ada di dalam grup privat, tapi kalau arahnya itu udah ke melecehkan atau merendahkan orang lain, itu udah masuk ke pelecehan seksual non-verbal. Menurut aku sih iya, itu tetap pelecehan. Karena batasnya itu menurut aku bukan di candaannya, tapi dampak buat si korban yang dilecehkan ini. Ya walaupun itu di grup ya, maksudnya secara non-verbal gitu, itu tetap masuk pelecehan sih menurut aku. Menurut aku pengaruhnya tuh besar, karena dari awal semua orang itu mungkin nganggapnya tuh candaan, yang kelewatan itu biasa dan nggak ada yang negur juga. Jadi kayak mereka, oh ya udah gue biasa kok kayak gini, jadi dianggap Iya itu, tapi pengaruhnya emang gede banget karena ada grouping di situ. Yang dimana ketika ada satu orang nih yang yang bercandain hal itu, pasti yang lainnya tuh ikutan ketawa atau ngebales candaan itu kan. Atau mungkin di grup itu tuh ada satu orang yang gak setuju tapi dia milih diem daripada dikucilin dari grup tersebut. besar banget, karena korban itu bisa jadi malu, dia tuh takut ketemu orang, dia juga jadi ragu untuk berpakaian, padahal kan nggak semuanya tentang pakaian. Walaupun kita dengan pakaian tertutup pun kita masih bisa loh dilecehkan. korban. Dampaknya menurut aku nggak main-main sih, soalnya kayak pasti rasa amannya si korban ini tuh bakal hilang, dan tingkat kepercayaan dirinya tuh berkurang, takut bersosialisasi, takut ketemu orang, takut dalam berpakaian. Itu sih dampaknya bagi si korban gitu. Kayaknya belum cukup tegas, karena diselidikinya tuh nggak secara transparan. Mungkin kalau dilakukannya secara transparan bisa lebih enak gitu masyarakat melihat. Menurut aku enggak, karena ini kampus IPB ya. Iya, IPB. Nah, mereka kan ngusut kampus ini tuh nggak sampai selesai menurut aku, dan nggak transparan gitu, dan ketutup kasus lain. Maksudnya nggak lama kan IPB tiba-tiba hilang gitu aja, dan itu menurut aku seharusnya nggak kayak gitu sih. Kita mungkin bikin sosialisasi edukasi tentang pelecehan seksual, terus mungkin juga tempat laporan yang aman gitu untuk kita mengadu tanpa kita dihakimi lagi. Jadi beneran kita ngadu di sana dan diselidiki kembali secara transparan. Mungkin ada organisasi khusus yang kayak di Uper tempat ya? kayak di Uper apa sih namanya, Nggak tahu. ya, pokoknya ada di Uper organisasi khusus yang kita yang sebagai korban tuh bisa ngelapor ke situ, kayak korban pelecehan seksual, dan itu tuh bersifat anonim bagi orang yang mungkin nggak mau identitasnya diketahui gitu. Tapi menurut aku ini balik lagi ke pribadi masing-masing, yang dimana kita harus tetap terus menerus ngasih edukasi tentang kekerasan seksual sih. Karena yang menurut aku yang perlu diubah itu bukan cara berpakaian seseorang, bukan cara dia beraktivitas, tapi pola pikir dari pelaku ini sih yang harus dirubah gitu.